bernama Bob Sadino. Dia mengatakan, kalau di awal saya merintis usaha sudah berhayal memiliki mobil Jaguar, mungkin saya sudah gila. Karena apa? Wong saya merintis usahanya dari nol, saya jualan telur dari pintu ke pintu, terus saya berhayal memiliki mobil Jaguar katanya. Iya tuh. Ya sama saja gitu. Saya nggak waras. Ya sudah jelas saya mengawali hal benar-benar dari titik nol. Titik nol itu ya. Ya sudah, saya fokus terhadap prosesnya. Saya tidak mau berhayal yang bukan-bukan gitu. Meskipun itu dalam jangka waktu yang lama gitu prosesnya. Iya. Dan akhirnya ketika saat ini saya sudah memiliki mobil Jaguar, ya wajar. Sudah lama. Saya sudah bertahun-tahun menjalani prosesnya. Nah di sini kan seorang Bob Sadino saja, seorang pengusaha yang sukses, itu memberikan saran agar kita jangan fokus terhadap hasil, tetapi kita fokus terhadap ikhtiarnya. Kita harus memberikan misalnya produk yang terbaik, jasa yang terbaik, sehingga orang lain tuh puas. Itu ya berarti kontribusi fokusnya. Iya, fokus terhadap kontribusi. Dan saya melihat loh di depan ini ya, mata kepala saya sendiri, seorang Bob Sadino yang sudah kaya raya seperti itu, dia masih mau melayani konsumennya langsung. Dan ketika dia menemui konsumennya, dia tuh benar-benar menganggap konsumen itu seperti raja. Meskipun yang dia beli mungkin hanya hal yang sepele. Nah di sini saya sudah melihat gitu betapa beliau ini sangat menghargai yang namanya proses. Ternyata waktu panjang itu memberikan dampak hasil yang berbeda ya Pak. Pasti. Dibanding misalnya yang instan. Pasti. Karena kalau yang instan meremehkan saja gitu. Benar. Jadi kayak udahlah gue udah sukses gitu. Iya. Tapi kalau yang dari kecil merintis kayak bisa dibilang gitu, ketika sudah gede tetap aja gitu udah ya. Benar, makanya kita harus memiliki role model yang tepat loh. Jangan sampai role model kita itu koruptor gitu. Ya. Kan berseliweran itu. Nah itu kita termakan oleh flexing misalnya, dan akhirnya kan ya ini yang menjebak diri kita sendiri gitu. Kita tidak mau menjalani proses yang semestinya, karena kita fokus terhadap hasil gitu. Karena kita melihat orang-orang kok bisa sukses, memiliki banyak hal, dan kita iri akan hal itu. Iya, dan bahayanya begini Pak, ketika di sosial media nih, katakanlah itu waktu feednya TikTok gitu kan, sekitar 30 detik lah. Dalam 30 detik itu dia menceritakan secara cepat tuh kan. Dulu kayak gini, terus kayak gini, sekarang sampai kayak gini di dalam 30 detik loh. Waktu yang panjang kita lihat prosesnya hanya dalam 30 detik. Jadi kita merasa wah ini gampang nih. Jadi yang singkat-singkat kayak gitu kayak media juga sangat berpengaruh pada pola pikir kita. Gitu. Kita berhasil dikerjain oleh sosial media. Iya. Padahal kan sosial media ini kalau kita tidak berhati-hati menyikapinya, kita akan terjebak gitu. Iya. Dalam perangkap yang mereka berikan. Kan banyak yang kita sudah lihat kan, orang-orang yang melakukan flexing akhirnya sekarang di penjara gitu. Karena mereka memang sudah memiliki niat yang kurang baik gitu, agar kita bisa terjebak dalam perangkap mereka. Nah di sini makanya kalau yang saya lihat bahwa semuanya itu memang membutuhkan waktu. Orang menjadi sukses juga tidak serta-merta gitu bisa sukses tanpa mereka menjalani pekerjaan rumahnya. Nah di sini makanya saya menghimbau gitu kepada para viewers, jangan sampai kita terjebak gitu dengan pola pikir yang serba instan. Jadi ada patah bahwa kesabaran itu berbanding lurus ya dengan hasil. Pastinya. Kita setiap hari gitu. Dan kita jangan kecewa ketika hari itu tidak ada hasil, misalnya tidak hasil ya, gagal atau apapun kurang bagus gitu ya. Teruslah berproses. Benar. Gitu. Karena yang disebut gagal itu kan kalau kita berhenti, berikhtiar, berproses, itu baru yang disebut gagal. Tetapi kalau kita masih menjalani prosesnya, meskipun belum bisa dikatakan sukses, ya sudah, jalani saja. Kalau kita merasa bahwa kita ini belum sesukses
orang lain. Iya. Jadikan ini sebagai penyemangat. Jangan sampai ini mematahkan semangat kita. Kalau kita melihat orang sukses, ya sudah. Suatu saat nanti saya bisa seperti mereka. Kita malahan lebih giat lagi dalam bekerja. Kita lebih giat lagi dalam berproses. Kita selalu berusaha untuk memberikan produk terbaik. Inovasi terbaik. Dan akhirnya ketika suatu saat nanti orang lain bisa menerima produk kita, jasa kita, inovasi kita, dan mereka memberikan dampak secara finansial, pada akhirnya kan hal itu yang sangat kita benar-benar bisa nikmati gitu. Kita puas karena kita telah mengalami yang namanya pahit getirnya gitu dalam menjalani hal tersebut. Tapi kalau tiba-tiba kita sukses, mana ada hal yang kita bisa kenang gitu dalam menjalani prosesnya. Kan banyak gitu ya orang sukses menceritakan yang namanya kisahnya. Ada nggak kisah orang sukses dari awal dia memulai langsung dia tidak pernah mengalami kegagalan misalnya. Pokoknya semuanya serba lancar. Akhirnya ketika kita mendengarnya juga mungkin kita bosan gitu kan. Ini mana menariknya gitu. Kok dia seperti memang sudah ditakdirkan jadi orang kaya. Kecuali memang kita anaknya raja gitu kan. Nah itu wajar gitu. Kalau kita bukan anaknya raja, ya jangan menghayal. Udah jalani saja prosesnya. Nah di sini kan kita bisa memetik pembelajaran gitu bahwa orang yang sukses ketika dia menceritakan kisahnya pasti akan lebih banyak pahit getirnya gitu. Bukan tiba-tiba langsung sukses gitu. Kecuali dia anak ajaib gitu kan. Langsung berubah gitu jadi sukses. Nah di sini makanya kita harus mau gitu menjalani yang namanya proses di dalam kita meniti karir ya dalam menuju kesuksesan kita. Jangan sampai kita melihat orang lain sukses terus kita merasa iri gitu. Nah, itu apa yang harus kita tanggapi dari perkataan orang lain gitu yang mengatakan bahwa atau memberikan jalan-jalan instan kepada kita biasanya kan Iya benar. Bagaimana kita menanggapi hal itu Pak? Ya makanya kita harus ini sih membatasi ya yang namanya pergaulan dengan orang-orang yang tidak memberikan dampak yang positif misalnya di dalam kehidupan kita. Terus kita juga harus membatasi diri melihat-lihat di media sosial ya yang bukan konten yang mengedukasi diri kita. Harus pandai-pandai memfilter. Benar. Karena kalau kita tidak mengontrol, kita tidak memfilternya, akhirnya kita akan terbawa oleh perangkap mereka. Dan akhirnya kita merasa diri kita ini adalah orang yang gagal. Iya, ketinggalan zaman. Benar. Karena setiap orang ini kan kalau menurut saya itu memiliki perannya mereka masing-masing yang berbeda. Ada yang perannya menjadi pengusaha, ada yang perannya menjadi atlet, ada yang perannya menjadi musisi, ada yang perannya menjadi seorang pendidik. Sudah jalani saja dengan semaksimal mungkin. Yang namanya materi, kalau memang sudah takdirnya itu menjadi milik kita, kita tidak usah khawatir, akan hadir dengan sendirinya. Nah, tapi kalau kita fokus terhadap materi, akhirnya kita malah menjadi orang yang tidak profesional. Ini yang menjadi masalah sesungguhnya, Bu. Itulah yang menjadikan kita tidak berkontribusi banyak. Benar. Karena profesionalitas kita itu kalah dengan tujuan kita sebagai mencari materi aja. Iya, benar banget. Dan digadaikan juga ya, Pak. Iya. Nah, makanya ketika kita tahu gitu ya bahwa semuanya itu membutuhkan waktu, maka bersabarlah dengan prosesnya. Baik, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Mudah-mudahan semuanya yang mendengarkan podcast ini bersabar dalam ikhtiar yang terbaik. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang bertanyakan, silakan langsung ditanyakan saja dan kirimkan email-emailnya atau pertanyaan-pertanyaannya ke link deskripsi di bawah ini. Dan kalau misalnya sudah mengirimkan, jangan lupa cantumkan nama biar kita bisa sebut namanya gitu kan. Dan terus juga kalau misalnya mau bertanya silakan dipersingkat saja pertanyaan, yang penting poin pertanyaannya ada. Baik, sampai jumpa di Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.